Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sujirat ila akhir ayah, ila akhir surah. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah di pagi yang sangat mulia ini kita berjumpa kembali. Semoga sahabat Al-Quran semuanya dan sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan merenungkan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Takwir ayat 26. Di sana Allah berfirman, "Fa-aina tadhhabun?" yang artinya adalah maka kemanakah kamu akan pergi. Ini cukup menarik kita lihat karena di sini menggambarkan pada kita di antara metode Al-Quran membimbing kita adalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sahabat Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya, surah At-Takwir ayat 26. Kita ulang kembali di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, maka kemanakah kamu akan pergi? Fa'aina tadhhabun? Inilah sebuah pertanyaan yang perlu dan layak kita renungkan. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa di antara metode pendidikan Al-Quran adalah pertanyaan. Sama misalnya kalimat-kalimat pertanyaan pada ayat dan surah yang lain. Misalnya Allah bertanya, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berfikir? Afala yatadabbarun? Apakah kamu tidak mentadabburinya? Afala tubsirun? Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat? Nah, coba lihat sahabat Al-Quran, bagaimana metode Al-Quran memberikan pendidikan kepada kita dalam bentuk pertanyaan. Sekaligus dalam perjalanan kehidupan kita diperlukan juga sistem, dan memang sudah diterapkan dalam keseharian kita, apakah itu di lembaga-lembaga pendidikan, pasti ada bentuk pendidikan dalam bentuk pertanyaan. Biasanya mereka menghadapi ujian akhir atau kita memasuki jenjang tertentu atau lembaga tertentu, pasti kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu adalah pertanyaan dari manusia. Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup banyak di dalam Al-Quran. Sehingga dengan pertanyaan ini kita akan tersadar, itu hikmahnya. Ya, dalam bentuk pendidikan Al-Quran dengan bentuk pertanyaan adalah agar seorang hamba itu tersadar. Sama seperti seseorang berjalan ke sebuah tempat, kemudian kita bertanya kembali, kemana kamu akan berjalan? Kemana tujuan kamu? Atau bahkan kalau ada seseorang yang tidak sadar siapa dirinya, maka kita juga bertanya, Anda ini siapa? Anda ini dari mana? Anda ini mau kemana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menyadarkan kita. Masya Allah. Silakan nanti dalam bentuk sistem pendidikan kita ada pertanyaan, dan tentunya di dalam Al-Quran ketika ada pertanyaan pasti di sana sudah ada jawaban. Maka di sini ketika Allah bertanya fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi, maksudnya adalah sesudah diterangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah,
dan di dalamnya berisi pelajaran dan petunjuk yang memimpin manusia ke jalan yang lurus. Ditanyakan kepada orang kafir itu, jalan manakah yang akan kamu tempuh? Nah, itu maksudnya. Silakan sahabat Al-Quran, ketika kita akan membahas surat At-Takwir ayat 26, maka sahabat Al-Quran, sahabat sekalian, silakan dibuka Al-Quran dan dilihat serta dibaca dari ayat pertama surat At-Takwir. Mari kita lihat. Dari awal At-Takwir, di sana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Masya Allah. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Apa maksudnya? Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa jika matahari telah digulung, telah padam cahayanya dan jatuh berantakan bersamaan dengan hancurnya alam semesta yang pernah didiami oleh makhluk-makhluk yang hidup di dunia, maka musnahlah segala alam karena berpindah kepada alam yang lain. Masya Allah. Sahabat Al-Quran, perhatikan yang hari ini, setiap hari, setiap pagi kita melihat matahari terbit dari arah timur, kemudian tenggelam ke arah barat. Itu matahari. Matahari yang dengan izin Allah menyinari kehidupan, memberikan manfaat kepada manusia. Dan kita ketahui bahwa matahari itu adalah makhluk, maka tidak boleh menyembah matahari. Nah, kita tahu dalam perjalanan kehidupan manusia, ada orang yang menyembah matahari. Kapan mereka menyembah matahari? 2 kali. Ya. Pertama, mereka menyembah matahari saat terbit, dan kemudian mereka menyembah matahari saat tenggelam. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena matahari ini makhluk Allah, maka tidak boleh disembah. Bahkan subhanallah, manusia itu lebih mulia dari, maka sangat tidak elok kalau manusia itu menyembah sesuatu yang di bawah kemuliaannya. Maka seharusnya manusia itu menyembah yang maha mulia. Itu menyembah yang. Hati-hati dengan perjalanan hidup yang singkat ini, kita salah menyembah Tuhan. Karena ada kehidupan manusia di daerah belahan dunia sana, ada mereka itu yang hidupnya itu apa? Menyembah matahari. Padahal kita tahu di dalam surah At-Takwir itu, suatu saat itu idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari digulung. Jadi di sini sudah menunjukkan kepada kita tidak pantas menyembah matahari. Kenapa? Matahari itu makhluk. Suatu saat kelak ketika sudah sampainya tibanya hari kiamat, maka yang namanya makhluk akan dihancurkan, termasuk matahari ini. Idza syamsu kuwirat, nanti matahari itu akan digulung, maka matahari itu akan jatuh, matahari itu akan hancur, tidak lagi seperti hari ini kita melihat dia bersinar. Nah, sebagian orang-orang yang salah pemahaman dalam menjalani kehidupan, mereka menganggap matahari itu telah memberikan kehidupan kepadanya, matahari itu telah menyinarinya. Betul, tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini hati-hati. Jadi surah At-Takwir ini menyadarkan kita ternyata semua benda-benda, semua apa yang telah Allah ciptakan di atas permukaan bumi itu suatu saat dia akan hancur, maka tidak boleh disembah. Maka seharusnya manusia itu menyembah yang menciptakan benda-benda itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur menjadi orang Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merugilah serta celakalah orang yang dalam perjalanan hidup ini salah menyembah Tuhan, yaitu mereka menyembah matahari. Nah, ini ayat yang pertama.
Ketika kita membaca surah At-Takwir ayat 26, Allah bertanya kepada orang kafir setelah Allah menjelaskan tentang keesaannya sebelumnya, yaitu mulai dari ayat pertama. Maka Allah bertanya kepada orang kafir, kemanakah kamu akan pergi? Siapakah yang akan kamu sembah? Nah, ini jawabannya. Allah sudah menjelaskan sebelumnya bahwa semua benda-benda yang ada di atas permukaan bumi ini adalah merupakan ciptaan Allah, dan ketika nanti akan terjadi hari kiamat, maka benda-benda itu akan dihancurkan. Nah, termasuk di ayat pertama Allah menjelaskan, dan apabila matahari digulung. Ini kita renungkan sejenak. Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian, lihatlah. Tataplah matahari yang setiap hari kita melihatnya. Lihatlah matahari. Sebuah benda yang cukup luar biasa, sebuah benda yang memberikan kebaikan kepada makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Tapi lihatlah, ketika akan terjadi kiamat besar, ketika saat-saat terjadi kiamat besar, maka idza syamsu kuwirat, maka matahari yang sangat luar biasa kita lihat hari ini itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyadarkan kita ternyata kita tidak punya kemampuan apa-apa. Sekaligus memberikan pemahaman kepada kita maha besar Allah, maha kuasa Allah. Saat kita menatap matahari, saat kita melihat matahari hari ini, di situ terbayang kekuasaan Allah. Maka dalam hati kita mengagungkan Allah sehingga kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama. Ayat kedua Allah menyebutkan, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Maksudnya apa? Bintang-bintang itu hilang cahayanya. Bintang-bintang itu tidak lagi cahayanya. Bintang-bintang itu yang hari ini kita melihat di langit, ya, di langit nun jauh di sana, berkedap-kedip di malam hari yang cukup indah cahayanya. Silakan dipelajari berapa jauh antara bintang dengan bumi, dan siapa lebih besar antara bintang dan bulan, dan siapa lebih besar antara bintang dan matahari. Artinya benda-benda yang telah Allah ciptakan ini yang berputar pada porosnya, yang hari ini memberikan cahaya yang cukup menarik siapapun yang melihat, ya, warna bintang yang cukup luar biasa seperti itu, cahaya bintang. Kemudian pernahkah kita mengetahui bahwa suatu saat bintang yang hari ini kita lihat, yang hari ini kita tengok, maka suatu saat kelak bintang tersebut akan berjatuhan. Subhanallah. Bagaimana kita membayangkan bintang, benda langit yang sangat besar tersebut berjatuhan ke permukaan bumi ini. Dan dijelaskan juga dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan apabila ketika terjadi kiamat kubra nantinya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, karena Allah telah menggoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, maka seluruh isi yang ada di perut bumi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, langit digulung, bintang-bintang berjatuhan, matahari itu digulung berjatuhan, kemudian benda-benda yang ada di dalam perut bumi itu dikeluarkan. Dahsyatnya hari kiamat kubra itu. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia pada saat itu bertanya, ada apa ini? Ini siapa yang bertanya? Dalam tafsir dijelaskan, orang-orang kafir yang sudah mati terlebih dahulu, yang sudah berada di alam barzakh sana, saat mereka dibangkitkan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang kafir yang selama hidup di dunia tidak sadar salah menyembah Allah, ya, salah mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah makhluk. Ada di antara mereka yang menyembah batu, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah air laut,
menyembah pohon-pohon besar. Mereka dulu salah menyembah Tuhan. Mereka sesat. Dhalun, mereka hidup dalam kesesatan. Akhirnya mereka mati. Saat mereka mati dimasukkan ke kubur. Nah, saat terjadi kiamat kubra, sebagaimana yang kita bacakan di surat At-Takwir dan surah Al-Zalzalah, maka bumi dihancurkan, bumi mengeluarkan isinya, dan orang-orang yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia bertanya, wa qala al-insanu malaha. Ada apa ini? Ya. Ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan pada saat itu bumi memberikan kabarnya, menyampaikan beritanya. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah, bahwa Allah akan menghancurkan bumi. Inilah hari ini yang terjadi. Dahsyatnya hari kiamat. Itu ayat yang kedua, bagaimana Allah menyebutkan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ayat yang ketiga, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dicabut dari bumi. Masya Allah. Hari ini kita melihat gunung yang menjulang tinggi yang sangat indah. Kemudian siapapun yang melihatnya merasa takjub, merasa heran. Bagi orang yang beriman, ketika melihat gunung, di sana dia akan bertasbih, subhanallah, maha suci Allah yang telah menancapkan gunung, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Gunung itu adalah untuk mengokohkan bumi. Gunung itu adalah untuk menguatkan bumi. Tapi ketahuilah, wa idzal jibalu sujirat. Suatu saat ketika terjadi kiamat kubra, gunung yang diciptakan oleh Allah, gunung yang telah ditancapkan oleh Allah adalah untuk mengokohkan bumi. Dan pada saat itu, apabila gunung dihancurkan dan dicabut dari bumi, diterbangkan di angkasa ketika terjadinya gempa yang amat dahsyat, sehingga gunung-gunung itu terlepas dari dasarnya dan dilemparkan ke angkasa seperti awan yang ditiup angin laksana kapas. Subhanallah. Wa idzal jibalu sujirat. Apabila gunung-gunung dihancurkan. Masya Allah. Lihatlah bagaimana dahsyatnya ayat Allah yang menjelaskan terjadi sesuatu huru hara yang sangat dahsyat di hari kiamat nantinya, yaitu hari kiamat kubra. Maka orang-orang beriman di saat dia berekreasi, di saat dia berwisata, melihat keagungan Allah berupa gunung, maka dia bertasbih kepada Allah. Maha besar Allah yang telah menancapkan gunung ini untuk menguatkan bumi. Dan kelak suatu saat ketika terjadi kiamat kubra, maka gunung-gunung itu akan dihancurkan dan diterbangkan serta dicabut dari tancapannya. Masya Allah. Ayat kelima, dan apabila bintang-bintang liar dikumpulkan dan dimusnahkan. Masya Allah. Bintang-bintang berjatuhan dan dimusnahkan. Kemudian ayat ke-6 Allah menyebutkan, dan apabila lautan dijadikan meluap sehingga menjadi satu, kemudian menyala dengan kobaran api yang tadinya terpendam di bawah bumi. Masya Allah, subhanallah. Dan apabila lautan yang dijadikan meluap sehingga menjadi satu, kemudian menyala dengan kobaran api yang tadinya terpendam di bawah bumi. Subhanallah, hari ini kita setiap hari ke laut. Sore-sore hari kita ke laut, di pagi hari kita ke laut. Dan bahkan para nelayan mencari ikan ke laut. Laut sangat bersahabat dengan kita, karena laut adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini. Laut ini memberikan banyak kebaikan. Di dalamnya ada ikan yang diambil dan dicari oleh para nelayan yang dibawa pulang, kemudian kita makan. Di dalamnya ada keindahan terumbu karang yang dijadikan sebagai hiasan dan menjadi kekayaan alam sebuah bangsa. Banyak sekali kekayaan
yang ada di dalam laut. Coba kita bayangkan, seandainya Allah tidak menciptakan laut dan Allah tidak menciptakan semua kekayaan-kekayaan yang ada di dalam laut tersebut, kita hari ini makan apa? Jangan berharap kita bisa makan ikan. Jangan berharap kita bisa menikmati semua yang ada di dalam laut tersebut. Belum lagi di bawahnya ada tambangan, ya, ada kekayaan alam berupa minyak bumi dan berbagai macam kekayaan alam yang ada di laut tersebut, yang itu menjadi makanan, menjadi sumber rezeki, sumber gizi, sumber kebutuhan bagi kehidupan manusia. Pernahkah kita berpikir bahwa laut adalah merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan dan itu memberikan kebaikan kepada manusia dan kita tidak boleh menyembah laut? Maka celakalah orang-orang yang dalam hidupnya menyembah laut. Hati-hati. Tidak sedikit terjadi berbagai macam kesyirikan di pinggir-pinggir laut. Belum lagi ada kepercayaan Nyi Roro Kidul, bahwa laut itu ada yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Nyi Roro Kidul. Atau apapun bentuk nama-nama yang berkuasa. Tapi ketika suatu saat laut itu, ya, ketika suatu saat laut itu meluap, dihancurkan oleh Allah dan menjadi sebuah api yang menyala, kemana penguasa-penguasa laut yang hari ini dianggap sebagian manusia? Ketahuilah, ketika Allah telah menghancurkan laut tersebut, semua anggapan-anggapan orang bahwa laut itu ada penguasa, maka semua yang dianggap tersebut juga hancur. Na'udzubillah, hati-hati. Kita ulang kembali bahwa laut adalah makhluk Allah. Jangan sampai ada orang yang menyembah laut, karena laut itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang memberikan juga bantuan kepada kita dengan izin Allah. Tapi suatu saat kelak ketika terjadi kiamat kubra, maka laut tersebut kita tidak lagi bisa berenang, kita tidak lagi bisa berjalan di atas air laut, kapal tidak lagi bisa berjalan di atas air laut. Orang-orang yang katanya bisa ahli menyelam, ada kapal selam. Semua kehebatan-kehebatan makhluk yang katanya bisa menyeberangi laut, bisa menguasai laut, ketika suatu saat kelak, ketika terjadi kiamat kubra, laut tersebut digulung dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah renungan yang sangat luar biasa bagi kita. Laut itu makhluk, memberikan kemanfaatan kepada makhluk yang lainnya, dan ketahuilah ketika terjadi kiamat kubra, laut itu dihancurkan. Itu pada ayat ke-6, wa idzal biharu sujirat. Kemudian pada ayat ke-7, apabila ruh-ruh dipertemukan kembali dengan tubuh untuk memasuki kehidupan di alam akhirat. Masya Allah. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh-ruh tersebut dipersatukan oleh Allah ke dalam tubuh-tubuh jasad-jasad manusia. Nah, kita ketahui bahwa setelah bumi ini dihancurkan, setelah tiupan sangkakala yang pertama, kemudian tiupan sangkakala yang kedua, maka setelah semua itu hancur, maka ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka semua manusia yang dulunya telah mati di alam barzakh itu Allah bangkitkan kembali, kemudian mereka dihidupkan kembali dengan tubuh yang baru. Dalam banyak hadis dijelaskan, manusia itu nanti akan bangkit bagaikan satu butir biji benih. Ya, satu butir biji benih seperti tumbuhnya pohon, dia akan tumbuh kembali. Nah, itu tulang ekor kita, itu dijelaskan dalam hadis, itulah nanti akan tumbuh kembali dalam bentuk manusia yang baru. Hanya Allah yang tahu bagaimana kondisi kita pada saat itu. Kita beriman saja bahwa Allah akan bangkitkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebelumnya kita tidak ada. Nah, kemudian kita hadir di atas permukaan bumi ini. Setelah kita hadir di atas permukaan bumi ini, kemudian kita mati, meninggal, dan kemudian kita dikuburkan ke dalam tanah. Dan tidak mustahil bagi Allah setelah terjadi kiamat kuburan nantinya, yang kita, orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah dimasukkan ke dalam kubur, ataupun dimanapun mereka meninggal, jatuh dari pesawat, dimakan oleh binatang berbisa, jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, mereka terbakar hangus di dalam kobaran api. Tidak ada mustahil bagi Allah setelah terjadi kiamat
setelah ketika terjadi kiamat kubra, setelah dihancurkan bumi dan ditiupkan sangkakala, maka semua dibangkitkan kembali oleh Allah, termasuk kita manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah berdasarkan firman Allah, wa idzan nufusu zuwijat, surah At-Takwir ayat 7, yaitu apabila ruh-ruh dipertemukan kembali dengan tubuh mereka untuk memasuki kehidupan yang baru di alam akhirat. Masya Allah. Inilah sebuah prinsip keimanan yang harus kita fahami dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi sebenarnya yang diri kita itu apakah jasad atau ruh? Nah, ini menarik kita renungkan. Ketahuilah, jasad itu hanya casing bagi kita. Hanya casing. Tapi yang diri kita itu adalah ruh. Ruh itulah yang diri kita. Ya. Jasad ini sehebat apapun kita merawatnya, sehebat, sesombong apapun dia di atas permukaan bumi ini, begitu dia sudah meninggal, begitu dia dimasukkan ke alam barzakh, maka dia akan menjadi bahan makanan bagi cacing. Dia akan dimakan oleh cacing, dia akan hancur di dalam tanah, dia akan dipatuk oleh ular, dan jasad ini akan hancur. Maka ruh kita itu akan nanti memasuki jasadnya setelah Allah nanti menciptakan tubuh yang baru. Maka bersyukurlah pada Allah ketika hari ini jasad yang kita miliki ini, tubuh yang kita miliki ini, kita rawat, alhamdulillah, kita bersihkan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita merawat dan menjaga ruh kita. Bagaimana menjaga dan merawat ruh kita itu? Dengan menjaga keimanan, ketauhidan kepada Allah. Ingat baik-baik, menjaga keimanan, menjaga ketauhidan, masuklah ke dalam dinul Islam. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena Allah berfirman di dalam surat dan ayat yang lain, illa man atallaha biqalbin salim. Hanya saja yang akan berjumpa dengan Allah itu adalah qalbin salim. Apa qalbin salim? Qalbin salim itu adalah hati yang selamat. Siapa hati yang selamat? Yaitu ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selama hidup di dunia masuk dalam dinul Islam. Hati yang selama hidup di dunia merawat ketauhidannya, merawat keimanannya. Hati-hati apa yang terjadi viral akhir-akhir ini adalah banyak sekali saudara-saudara kita dengan persoalan yang sederhana, dengan cobaan hidup yang dia hadapi, maka akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini hati-hati. Bunuh diri itu bukan solusi dalam menjalani kehidupan. Tapi bunuh diri itu sama dengan sebuah sifat, sebuah sikap yang diambil oleh seseorang yang membuat dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Hadisnya sahih. Ya. Orang yang bunuh diri dengan menelan racun, maka apa kata Rasulullah? Nanti di dalam neraka dia akan terus bunuh diri dengan menenggak racun. Orang bunuh diri karena mengkonsumsi barang-barang tertentu, minuman-minuman tertentu, maka nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia bunuh diri dengan benda-benda yang dia lakukan itu. Maka hati-hati. Kalau ada orang bunuh diri dengan menggantung dirinya, dengan mencekik lahirnya dan sebagainya, maka nanti di akhirat dia akan membunuh diri di dalam api neraka jahanam dengan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Maka pahamilah itu semua. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah taat dan bertawakal kepada Allah, bersabar kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, ya, dengan meningkatkan ketaatan dan kesolehan kita. Semoga persoalan-persoalan itu bisa kita atasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi kiamat kubra, maka ruh-ruh itu akan dipertemukan oleh Allah kepada jasad-jasadnya. Ayat ini mengandung isyarat bahwa ruh-ruh itu tetap hidup. Ruh-ruh itu tetap utuh setelah mati dan pada hari kiamat dikembalikan lagi kepada badannya. Masya Allah. Apalagi? Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa bayi-bayi yang pernah dikubur hidup-hidup akan dihidupkan kembali di hadapan
orang yang menguburnya dan ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, jawaban pertanyaan ini memberikan kesan yang lebih dalam kepada si pembunuhnya, karena bayi perempuan itu akan menjawab bahwa ia dikubur hidup-hidup tanpa dosa sama sekali. Hanya karena orang tuanya takut dihinggapi kekafiran dan kemiskinan, kefakiran. Kebiasaan orang Arab pada zaman jahiliyah itu sangat jelek. Di luar peri kemanusiaan mereka membunuh anak-anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Subhanallah. Wa idzal mau'udatu su'ilan. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti di akhirat, bayi-bayi yang Masya Allah, yang merupakan hamba Allah, yang sangat lucu-lucunya, yang sangat indahnya kita melihatnya. Sebagian keluarga menganggap itu sebagai beban hidupnya, takut dia fakir. Terutama orang-orang bangsa Arab, orang jahiliyah terdahulu. Mereka menganggap kalau melahirkan bayi perempuan itu adalah sebuah celaan, sebuah aib bagi keluarganya, maka dikubur hidup-hidup. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu ternyata terulang di zaman hari ini. Sedih sekali kita menceritakannya. Ditemukan orang-orang bayi di sampah, ditemukan bayi di jalanan. Mereka dibunuh tanpa dosa. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, bahwa ternyata orang-orang yang membunuh bayi hidup-hidup, yang mengumurkan bayinya hidup-hidup, yang tentunya bayi itu tanpa dosa, nanti di akhirat bayi-bayi tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan bertanya kepada orang yang menguburkannya itu, apa dosa saya sehingga saya dibunuh seperti ini. Nah, ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjadi sebuah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah sampai ayat ke-25, bagaimana Allah menjelaskan tentang kebesaran Allah. Allah yang telah menciptakan bumi, kemudian suatu saat kelak Allah menghancurkan bumi tersebut yang telah diciptakan. Nanti orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ganjaran berupa syurga, dan orang-orang kafir akan mendapatkan api neraka jahanam dari semua kejahatan dan kekafiran yang mereka lakukan. Setelah Allah menjelaskan semua itu tentang ciptaan Allah, kekuasaan Allah, maha kuasa Allah, ya, maka Allah bertanya kepada orang kafir, fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu wahai orang-orang kafir pergi? Agama apakah yang akan kamu peluk? Dan Tuhan manakah yang akan kamu sembah? Pertanyaan ini sudah ada jawaban, Masya Allah. Jadi ketika Allah bertanya kepada orang kafir, kemana kamu pergi? Ya, kemana kamu akan menuju? Kenapa kamu salah menyembah Tuhan? Kenapa salah kamu memeluk agama? Sebenarnya Allah sudah jelaskan sebelumnya. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab, karena sudah Allah jawab pada ayat-ayat sebelumnya, dan Allah jawab setelah ayat-ayat selanjutnya, sehingga memberikan pelajaran yang terpenting buat kita adalah pertanyaan fa'aina tadhhabun, menyadarkan kita. Ini kita ingin sampaikan, fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Pasti insya Allah kita akan menjawab, kita akan pergi menghadap Allah. Kita adalah makhluk Allah, alam ini adalah ciptaan Allah, kita di dunia ini menyembah Allah. Dan mudah-mudahan dengan kesadaran kita bisa menjawab pertanyaan fa'aina tadhhabun ini. Mudah-mudahan saat sakaratul maut menjemput kita, kita tidak menjadi orang menyesal. Kenapa? Karena telah masuk ke dalam agama yang benar, menyembah Tuhan yang benar, dan alam yang sangat indah dan luar biasa yang kita lihat hari ini, suatu saat kelak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita baca di dalam surat At-Takwir ini. Semoga surat At-Takwir ini memberikan kesadaran dan pemahaman kepada kita, Allah lah yang telah menciptakan alam, Allah lah yang akan menghancurkan kembali, dan semua kita juga akan dihidupkan oleh Allah. Maka oleh karena itu sembahlah Allah selama hidup di dunia ini, masuklah ke dalam dinul Islam.
Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.